Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang mengisahkan perseteruan besar antar dewa, siluman dan manusia akibat dari seorang raja yang haus kekuasaan dan tipu daya dari kemulusan seorang wanita. Ya adalah bagaimana kisah keseruan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka dengan disuguhkan sebuah narasi dari catatan peninggalan arkeolog kuno yang menjelaskan bahwa terciptanya dunia terpisah menjadi bumi dan langit. Dewi Nuwa yang diyakini dapat menciptakan dan membuat penghidupan. Pada saat itu sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah pusaka keramat dengan menyuruh Dewa Kunlun untuk dapat menyimpan dan menjaganya. Pusaka tersebut dijuluki Feng Sheng Ben, yang konon dapat menyelamatkan penduduk bumi dari malapetaka yang akan terjadi. Seiring berjalannya dan berputarnya waktu, sebuah dinasti besar berdiri di bawah raja yang bernama Cheng Tang. Dinasti Shang dengan memiliki 4 adipati yang berada di timur, barat, selatan, dan utara. Dari 800 bangsawan yang berada di dinasti Shang, Cheng Tang diakui sebagai raja dari segala raja. Singkatnya 500 tahun kemudian, gejolak antar dinasti terjadi di saat bangsawan Jiziao menolak menyerahkan upati. Suhu tentu malah mengerahkan bala pasukan tentaranya untuk melakukan kudeta pada dinasti Shang di bawah pimpinan Raja Yi. Dalam keadaan tersebut, Raja Yi mengutus putra keduanya bernama Jin Xiu untuk turun di medan perang melawan dan meluluhlantakkan wilayah Jizhou yang memberontak. Dengan bala pasukan yang terampil dan sudah terlatih, terlihat Jin Xiu sudah berada di gerbang medan perang. Di pertempuran tersebut, Jin Xiu mengajak para pemuda tangguh yang merupakan masing-masing anak dari adipati yang disandra olehnya. Salah satunya tak lain anak Suhu yang bernama Sukuan. Di sana ia maju menghadap hendak melakukan bunuh diri karena ayahnya telah melakukan pemberontakan. Atas kematian Sukuan, Yin Shao mengerahkan pasukan penghancur untuk menggempur gerbang lawan. Namun aksinya tersebut gagal dilakukan di saat kobaran api meluap yang membuat kuda-kuda pasukan Yin Shao tremor ketakutan. Tak kehabisan akal, Yin Shao menutup mata semua kuda menggunakan kain agar bisa menerobos benteng pertahanan lawan. Melihat keadaan tersebut, Suhu berusaha kabur dari medan peperangan. Namun hal itu dapat dicegah Jin Xiu yang membuat duel antar mereka tak terhindarkan. Di makam para leluhur, mereka melakukan aksi jual baku hantaman yang membuat Jin Xiu terluka tertusuk oleh belati. Tetesan darah Jin Xiu tanpa sadar mengalir dan menetes di sebuah kendi kuno yang tak lain. Kendi tersebut merupakan segel siluman rubah putih yang berumur 500 tahun.
Sudaji anak Suhuo yang melihat ayahnya dalam kondisi terdesak. Di sana ia memutuskan untuk melakukan bunuh diri daripada tunduk pada Raja Dinasti Shang. Setelah terkena runtuhan salju, terlihat para pasukan pemuda terkejut melihat Sudaji yang berhasil selamat keluar dari kereta kuda yang sudah hancur lebur. Namun di sana mereka curiga dengan Sudaji, sebab raut mukanya amat pucat, tak segar seperti manusia pada umumnya. Yang ternyata Sudaji dirasuki oleh siluman rubah putih yang berhasil keluar dari dalam segel. Di saat hendak melakukan eksekusi mati, tindakan mereka terhenti di saat Yin Zhao hadir di sana. Dengan pesona dan paras yang istimewa, Yin Zhao memutuskan untuk membawa Sudaji ke kerajaan bersama dengan kepala bapaknya. Setibanya di istana, terlihat Yin Qi anak sulung Raja Yi senang dengan keberhasilan Yin Zhao yang telah ngebunuh seorang pemberontak. Tepat malam harinya, di saat sedang membersihkan luka sayatan, Sudaji muncul menjilat luka Yin Zhao, yang hal itu membuat ia terkejut. Sebab dalam hitungan detik, luka yang ia alami tiba-tiba sembuh. Tak sebatas itu, di sana Sudaji juga mengetahui isi hati serta keinginan Yin Zhao yang tak lain menjadi raja dari segala raja. Tentu di sana Sudaji akan membantu mewujudkan keinginan Yin Zhao dengan berkat kemampuan dan kehebatan yang dimilikinya. Pesta perayaan kemenangan pun digelar. Di tengah perayaan pesta, tiba-tiba Yin Qi menghunuskan pedang ke paduka Raja Yi yang ngebuatnya seketika tewas. Melihat tindakan tersebut, para pasukan elit seketika membentuk formasi pengepungan. Karena dirasa sangat membahayakan, Jiva putra Adipati Barat seketika melesatkan serangan pedang pemecah sukma yang hal tersebut membuat Yin Qi tergeletak. Atas kejadian itulah, di sana Yin Zhao kemudian menuju tangga paduka raja yang tak lain tahta kerajaan berpindah alih padanya. Para dewa Kunlun yang menyadari akan terjadi malapetaka besar, terlihat mereka mengadakan rapat paripurna di istana Suyu untuk mencegah dari segala kekacauan dan kehancuran. Di sana Dewa Agung menunjuk Jingxia untuk turun ke bumi demi memberikan pusaka keramat pada raja yang baru. Dengan segala hormat, tentu Jingxia sanggup dan merelakan keabadiannya demi menolong makhluk bumi yang sedang diambang kehancuran. Dengan ditemani dua dewa penjaga, Neza dan Yang Jian, inilah perjalanan Jingxia pun dimulai. Sedangkan di kerajaan dinasti Shang, terlihat upacara penobatan raja baru pun hendak dilaksanakan. Namun seorang sesepuh peramal tua mendapatkan hal keganjilan. Ia meramalkan bahwa kenaikan tahta raja baru merupakan bencana besar untuk dunia. Karena tak mendapat ridho leluhur dan para dewa, di sana Yin Zhao bersedia membakar dirinya pada tumpukan menara 1000 kayu demi terbebas dari kutukan bencana yang menimpa pada dinasti. Singkatnya, di saat Yin Zhao hendak pulang menuju kamar, ia dikejutkan oleh sosok siluman rubah putih yang usai membunuh dan memangsa salah satu pelayan istana. Meski berusaha melakukan penangkapan, namun aksi tersebut nihil ia lakukan. Yang malah ia mendapatkan aksi ayahnya masih berihik-ihik dengan Sudaji. Beberapa hari kemudian, terlihat Jingxia dan kedua pendampingnya sampai di depan menara tumpukan 1000 kayu yang sedang dibangun. Dikira sebagai pekerja lepas, tentu mereka bertiga diperlakukan tak baik. Yang hal tersebut membuat Neza emosi tinggi mempelantingkan orang tersebut sampai terkena gajah.
Karena tak ingin pekerja yang berada di sana tertimpa reruntuhan balok kayu, Master Jiang menyuruh Neza dan Yang Jia membereskan masalah tersebut. Melihat kehebatan dan keahlian ketiga orang tersebut, di sana Yin Jia mengajaknya masuk ke istana bertemu dengan ayahnya dengan harap agar kutukan yang menimpa dinasti dapat terselesaikan. Dan benar saja, untuk menghindari kutukan yang terjadi, terlihat Raja Yin Shao didatangi master ahli alkimia Seng Gun Bao asal ujung etan. Di sana ia menunjukkan kehebatannya yang mampu melepaskan kepala dari raga, yang artinya sang raja akan tetap baik-baik saja meski ia menjalani upacara pembakaran. Meski tertarik dengan ilmu tersebut, namun Yin Shao tak memiliki waktu banyak hingga ribuan tahun agar bisa menguasainya. Di waktu yang hampir bersamaan terlihat Yin Jiao datang bersama Master Jia. Di sana Master Jia memberikan jimat keramat peninggalan Dewi Nuwa yang sangat diyakini dapat mengakhiri sebuah kutukan. Belum selesai menjelaskan, Shen Gunbo berkata di hadapan Yin Xiao, tata cara membuka segel pusaka yaitu dengan darah manusia. Mendengarkan hal itu, seketika Yin Xiao menghunuskan pedang ke arah salah satu pengawalnya. Disinilah Master Jiang menilai bahwa Yin Xiao bukanlah raja di atas semua raja. Yang ada, kehadirannya dan keberadaan Yin Xiao merupakan kutukan dan wabah bagi dinasti maupun manusia penduduk bumi. Karena tak ingin lengah, Master Jia kembali mengambil pusaka keramat sambil mengode Neza dan Yang Jian untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Karena tak mau gagal mendapatkan Feng Sheng Beng, Yin Xiao memerintahkan Jiva dan anaknya untuk mengejar kepergian Master Jia. Dalam keadaan yang terdesak, untungnya Neza dan Yang Jian datang tepat waktu menolong Master Jia. Namun dengan cerdik, dari arah belakang Jiva berhasil mencuri Feng Sheng Beng dan menjatuhkannya di tebing jurang. Karena tak ingin kehilangan satu-satunya benda keramat, Master Jia terjun bebas demi mendapatkan Feng Sheng Beng tersebut. Begitu halnya Gun Bao. Di sana ia meminta pada gurunya kekuatan baru agar ia bisa dan berhasil mendapatkan pusaka keramat dari tangan Master Jia. Sebagai bentuk penghormatan yang sakral, di sisi lain terlihat keempat adipati dari masing-masing wilayah melakukan perjalanan untuk menuju istana dinasti Shang. Di pertengahan jalan, Cicang Adipati Barat tak sengaja menemukan bayi siluman berkulit hijau yang menangis tanpa henti. Karena iba, Cicang memutuskan untuk merawat bayi siluman tersebut. Nah, di waktu yang bersamaan inilah Neza Yang Jian datang untuk menghabisi nyawa bayi siluman hijau sebelum ia tumbuh besar menjadi monster yang membahayakan. Namun tindakan Neza dan yang lainnya tak disetujui. Yang mana Jicang berkata, baik maupun buruknya tergantung bagaimana cara mendidik dan merawatnya. Setuju dengan perkataan Jicang, di sana Master Jia menyuruh Neza membawa bayi siluman ke Kunlun. Tentu Jicang setuju. Di sana ia memberi nama bayi siluman hijau tersebut dengan sebutan Li Zhenzi. Tak lama dari itu sebelum melanjutkan perjalanan, Jicang menyempatkan waktu berbincang secara rahasia dengan ketiga adipati dari masing-masing wilayah. Alih-alih senang dengan raja baru, ternyata keempat adipati sama sekali tak setuju jika Yin Shao menjadi raja, sebab kutukan tersebut benar-benar terjadi yang sudah menimpa para penduduk di masing-masing wilayah. Seperti gagal panen, wabah penyakit pada hewan, bahkan sumber mata air juga seketika mengeruh dan bau.
Namun percakapan mereka terdengar oleh Jiva yang seketika ia datang menghampiri para adipati yang dinilai telah melakukan pengkhianatan. Di sana Jiva menyeret paksa keempat adipati meski salah satu adipati tersebut merupakan ayah kandungnya sendiri. Dan benar saja, sesampainya di istana, Yinsao memerintahkan keempat anak dari masing-masing adipati untuk menghunuskan pedang membunuh orang tuanya sendiri dengan dalih mereka melakukan pengkhianatan pada sang raja. Tentu mereka dibuat bingung melakukan tindakan sebab orang yang ia bunuh merupakan ayah kandungnya sendiri. Meski sedemikian, di sana Chong Ying Biao tetap menghunuskan pedangnya dengan menduduki posisi sebagai adipati wilayah utara. Begitu adipati wilayah timur, ia rela mati demi anaknya tetap hidup. Namun tidak dengan adipati selatan yang memilih untuk membunuh Yinsao meski tindakannya gagal yang ngebuat ia dan ayahnya tewas. Jiva yang kebingungan. Di sana ia meminta keringanan pada Raja Jin Xiao agar ayahnya dipenjara beberapa waktu untuk menebus segala tindakan dan dosa yang ia lakukan. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Jin Xiao menuruti permintaan dari Jiva. Tak berselang lama malam harinya, lihat Ratu Jiang sengaja datang menghampiri suaminya yang sedang asik-asikan dengan Sudaji. Ia mengatakan dan meminta pada Yin Xiao untuk membunuhnya. Hal itu sengaja Ratu Jiang lakukan agar suaminya bisa sadar dan segera bertaubat. Mengetahui tindakan tersebut, Sudaji berusaha membujuk Ratu Jiang untuk ia ajak bersenang-senang menikmati kehidupan yang sesungguhnya karena biang malapetaka berasal dari Sudaji. Di sana sang ratu berusaha menikamnya, namun sangat disayangkan. Ia gagal dan malah terbunuh di tangan Sudaji itu sendiri. Setelah kejadian tersebut, terlihat Yin Zhao dengan amarah membara. Ia mencari Sudaji untuk ia bunuh. Namun di sana ia malah berjumpa kembali dengan si rubah putih dan baru ia sadari ternyata merupakan Sudaji. Mengetahui akan kedatangan sang raja, di sana dengan ide licik, Sudaji berhasil mengelabui serangan Yin Zhao yang membuat Raja Yin Xiao terluka. Dianggap melakukan pengkhianatan, Yin Xiao seketika memerintahkan semua lapisan pasukan untuk menangkap anaknya hidup maupun mati. Tak mau kerabatnya tertangkap. Di sana Jiva menolongnya dan memberikan jalan pada Yin Zhao untuk kabur. Namun di sana Ying Biao menaruh curiga. Ia menduga bahwa Jiva telah kong kali kong dengan membiarkan Yin Zhao kabur. Dan benar saja, di sana mereka adu baku hantam satu sama lain. Yang untungnya, hal tersebut berhasil dilerai kakak kandung Jiva yang bernama Yiko. Di sana Yiko sengaja datang ke istana demi membebaskan ayahnya yang terkurung di sel tahanan bawah tanah. Kemudian, ia menemui Raja Yin Xiao dengan memohon dan meminta agar ayahnya dilepaskan dengan nyawanya lah yang menjadi penggantinya. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Raja Yin Xiao yang setelahnya ia datang menjenguk Ji Chang di sel tahanan sambil membawakan bakwan daging untuknya. Sambil melihat dan memperhatikan Ji Chang, dengan perlahan Raja Yin Xiao mengatakan bahwa bakwan yang ia makan merupakan daging yikao. Sedangkan di sisi lain, terlihat Jiva secara senyap mengunjungi Yin Zhao yang saat ini bersama sang pendeta agung pamannya. Di sana, Jiva juga berhasil menangkap Master Jia. Demi menggantikan aksi kejahatan, Master Jia menceritakan semuanya pada mereka bahwa Yin Xiao telah dikendalikan siluman rubah yang menyamar menjadi Sudaji. Untuk memastikan itu semua, di sana pendeta agung berencana untuk mengungkap identitas asli Sudaji di saat mereka sedang melakukan upacara persembahan pada leluhur.
Dan benar saja, Pendeta Agung berhasil mengungkap identitas Sudaji. Meski hendak dibunuh, tindakan Pendeta Agung dicegah Yin Xiao. Tentu ia sudah mengetahui lebih awal jika Sudaji merupakan siluman, yang mana ia tak mempermasalahkan itu semua, sebab berkat Sudaji, ia dapat duduk di kursi singgasana sebagai raja dari semua raja. Mendengar ungkapan tersebut, Pendeta Agung shock pada Yin Xiao yang telah membuat kemudorotan demi sebuah kekuasaan semata. Atas rasa kecewa, Yin Xiao berusaha menyerang ayahnya, namun hal itu nihil dilakukan. Dan kemudian ia ditangkap untuk menjalani hukuman penggal karena telah berani melawan dirinya. Di sini Raja Yin Xiao kemudian memberi titah pada Jiva untuk ngebunuh ayahnya. Dengan imbalan, ia akan diangkat menjadi pangeran dinasti Shang. Sebagai bawahan, tentu Jiva menuruti permintaan tersebut dan bergegas pergi untuk mencari keberadaan ayahnya. Dan benar saja, esok paginya terlihat Jiva datang membawa kain berlumuran darah untuk ia berikan pada Raja Yin Xiao. Namun hal tersebut ialah siasat dan trik Jiva untuk mengelabui Raja Yin Xiao demi membebaskan Yin Xiao yang akan dieksekusi mati. Dari upaya penyelamatan yang dilakukan Jiva dan teman-teman, di sisi lain, terlihat Ying Biao menghampiri Yin Xiao dengan melepaskan pedang ke arahnya yang membuat tubuh dan kepala Yin Xiao terpisah. Melihat kondisi tersebut, Master Jia menyuruh Neza dan Yang Jian untuk membawa tubuh dan kepala Yin Xiao ke Kunlun segera mungkin. Dari adu baku hantam yang sengit, terlihat Jiva mampu mengalahkan Raja Yin Xiao cukup sekali tusukan. Dalam kondisi yang kalah jumlah, Jiva dan pengikut setianya memilih kabur dari dinasti Shang. Meski berhasil, namun Jiva harus berurusan dengan si penyihir hitam yang berambisi mendapatkan jimat sakti dari tangan Master Jia. Sedangkan di sisi lain, terlihat Ji Chang dicegat oleh pasukan penjaga perbatasan yang ditugaskan untuk menangkapnya. Dalam kondisi yang tak berdaya, tiba-tiba benda besar berwarna biru jatuh yang membuat semua pasukan melongo. Ia merupakan si siluman bayi hijau yang tempo dulu diselamatkan oleh Ji Chang. Sana ia membawa terbang Ji Chang untuk kembali ke kediamannya di kota Shiki. Dalam kondisi yang kewalahan, di sana Jiva sengaja menjatuhkan Master Jia demi mengelabui patung singa emas yang telah mengejar mereka. Dan benar saja, satu patung berhasil dijebak Jiva dengan mengarahkannya di semak-semak hutan, yang membuat patung tersebut terperangkap karena tak ada pilihan lain. Di sana Jiva melesatkan anak panah pas mengenai mata patung yang ngebuat si penyihir seketika buta. Tak mau gagal dengan misinya, si penyihir mengeluarkan ribuan burung gagak untuk bisa melacak dan menemukan keberadaan Master Jia. Meski dalam keadaan yang terluka parah, namun Jiva berhasil selamat, yang kemudian pergi untuk menuju kota Shiki dengan kuda putihnya. Disinilah ia berkumpul dengan ayahnya kembali. Mengetahui Raja Yin Xiao tewas, di sana Sudaji menyalurkan segala ilmu demi menghidupkan kembali Raja Yin Xiao. Singkat waktu, 1 bulan berlalu, terlihat Jenderal Agung Wang Zhong kembali ke dinasti Shang setelah berhasil memenangkan pertempuran di wilayah Kulon selama 10 tahun. Begitu halnya Master Jia, dirinya seketika berhenti memancing setelah melihat segerombolan burung gagak melintas di atasnya. Namun, hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai.
Sekuat dan sehebat apapun dirimu, ingatlah, engkau hanyalah manusia, bukan dewa. Ya adalah, saya Mimin Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Mimin Film, bye-bye.